Selamat malam Pak, selamat malam teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Wilhelmina Maria Dona Eka, kelas C semester 1, Prodi Sosiologi dengan NIM 2103030075. Di sini saya akan mereview buku ke-7 mata kuliah pengantar ilmu politik sebagai tugas mingguan saya dengan buku berjudul Trump and the Politics of Neo-Nationalism. Bab 1, dari nasionalisme ke non-nasionalisme. Kepresidenan Trump dicirikan oleh polarisasi politik dan keberpihakan yang memberi makan ideologi neo-nasionalismenya. Berdasarkan nasionalisme Kristen dan nasionalisme sekuler, neo-nasionalisme pemerintahan Trump bukanlah hal yang sama sekali baru. Hal ini mengingatkan pada ideologi kepresidenan Ronald Reagan pada tahun 1981 sampai 1989 yang juga berkembang pada perpecahan politik antara konservatif dan liberal. 8 tahun kepresidenan Reagan pada tahun 1980-an terjadi selama periode perubahan sosial dan politik besar, baik di dalam maupun di luar negeri. Secara internasional, perang budaya Amerika dengan Uni Soviet memuncak pada tahun 1980-an, satu dekade yang menyaksikan runtuhnya tembok Berlin, diikuti pada tahun 1991 oleh runtuhnya Uni Soviet. Muncul dan berkembangnya nasionalisme orang Eropa menciptakan masyarakat internasional pada abad ke-19 dan ke-20. Akibat perolehan wilayah asing yang luas, kekuatan di Eropa, terutama Prancis dan Inggris, berusaha menyebarkan institusi dan nilai politik mereka melalui kolonialisme dan imperialisme. Tujuan mereka menyatakan adalah untuk menyebarkan perdabaan mereka dengan merongrong barbarisme dan mengajar biadab bagaimana menjadi beradab. Banyak orang Eropa percaya bahwa kegiatan pembangunan masyarakat internasional semacam itu tidak hanya sah tetapi juga diperlukan untuk memungkinkan penyimpangan kekuatan setelah periode panjang gejolak nasionalis di Eropa pada abad ke-18 dan ke-19. Bab 2, Perang Budaya dan Neo-Nasionalisme, menjelaskan bahwa isu-isu yang menginformasikan perang budaya juga merupakan pusat neo-nasionalisme yang mengemuka selama kepresidenan Trump. Selama beberapa dekade, Amerika Serikat telah terlibat dalam konflik ideologis yang memecah belah, yang mengadu kaum konservatif melawan kaum liberal yang merupakan pusat polarisasi politik dan sosial Amerika saat ini. Perang budaya tahun 2020-an berakar pada tahun 1980-an. Pada saat itu, Christian Reich berusaha untuk membuat tujuan bersama pada beberapa masalah kebijakan domestik dengan neokonservatif sekuler. Fokusnya adalah pada kebebasan mereka yang diduga tertindas akibat pengaruh kaum sekularis, liberal, dan progresif. Kemudian, setelah 9/11 banyak di antara Christian Reich menjadi nasionalis Kristen, mengagungkan Amerika dari akar Kristennya, membandingkan Amerika Serikat dengan Al-Qaeda dan serangannya terhadap 9/11 yang menewaskan sekitar 3.000 orang. Konsep akopolitik antara yang baik dan yang jahat merangsang nasionalisme Kristen. Setelah 9/11 banyak yang mengklaim bahwa Muslim secara intern berbahaya dan agar Amerika Serikat aman, terorisme Islam dan Islam sebagai sistem kepercayaan dan seperangkat nilai harus dikendalikan dan ditekan. Di luar persepsi publik secara lebih luas, pandangan tentang imigrasi perang budaya Amerika mencerminkan ketidakpantasan mendalam tentang masalah etika publik seperti aborsi dan hak-hak gay, yang mendorong beberapa kelompok mempertanyakan legitimasi sistem publik secara keseluruhan.
Bab 3. Neonasionalisme dan politik di Amerika Serikat. Terpilihnya Donald Trump pada November 2016 merupakan konsekuensi dan penyebab langsung dari polarisasi politik Amerika yang telah berkembang sejak 1980-an. Seiring waktu budaya berkembang, Amerika menunjukkan bahwa pusat politik telah menyusut secara signifikan. Secara khusus, konsep agama sipil tidak bisa lagi menyatukan orang Amerika seperti yang terjadi di masa lalu. Pada 2016, perpecahan masyarakat sangat mencolok. Mayoritas Kristen kanan dan konservatif sekuler memilih Trump dalam pemilihan presiden. Kedua bagian dari dukungan Trump ini percaya bahwa dia adalah orang yang membuat Amerika hebat lagi. Untuk menempatkan Amerika First dengan secara signifikan membatasi imigrasi non-kulit putih, meningkatkan kesejahteraan eksistensial orang kulit putih asli Amerika, dan menegaskan kembali nilai-nilai dasar Kristen Amerika. Mereka berfokus pada berbagai masalah sosial, termasuk pendidikan anak, hubungan sesama jenis dan pernikahan, dan akses perempuan ke fasilitas aborsi. Pada isu-isu seperti itu, ada kesenjangan sikap yang jelas antara penganut Kristen dan non-Muslim, mengungkapkan preferensi agama yang berbeda yang tidak sesuai dengan dimensi sejarah yang sebelumnya, mendefinisikan konflik agama pada isu-isu publik. Pengulangan hak Kristen tentang perlunya pertobatan untuk mengembalikan Amerika ke jalur moralitas yang tepat adalah komponen utama dari retorika banyak politisi dalam pencarian mereka untuk suara. Namun, Trump adalah yang paling sukses di antara mereka. Tetapi, baru pada pemilihan presiden tahun 2016 terlihat jelas bahwa kekuatan politik nasionalisme Kristen dan nasionalisme Amerika First meluas baik ke media sosial, tradisional maupun baru, dan sangat berpengaruh dalam membujuk banyak orang Amerika untuk mengambil keputusan tentang sosial dan politik. Bab 4. Neonasionalisme dan hubungan internasional Amerika. Hal ini terlihat dari menurunnya dukungan Amerika terhadap rezim hak asasi manusia internasional pasca Perang Dunia yang universal, seperti yang diungkapkan dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan telah lama diperjuangkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kedua kepentingan nasional Amerika diekspresikan dalam kebijakan partikularistik yang diperjuangkan terutama oleh nasionalis Kristen untuk mengutamakan kebebasan beragama internasional di atas hak asasi manusia lainnya, seperti kesetaraan gender dan hak-hak minoritas seksual. Secara keseluruhan, menilai bagaimana kebijakan neonasionalis mempengaruhi hubungan internasional Amerika Serikat selama kepresidenan Trump. Mengkaji neonasionalisme Trump dalam konteks kemunduran tantangan internasional liberal pasca Perang Dunia Kedua. Bab 5. Kesimpulan Donald Trump dan neonasionalisme di Amerika pada tahun 2016 sampai 2020. Trump menerima hampir 8 juta suara elektoral kolage yang mengarah pada pelantikannya sebagai presiden ke-16 pada 20 Januari 2021. Mencerminkan 4 tahun kepresidenan Donald Trump, di mana ia memproyeksikan ideologi neonasionalisme untuk menerima dan mempertahankan dukungan baik dari nasionalis Kristen maupun nasionalis Amerika First. Neonasionalisme dan pemerintahan Trump hasil pemilihan presiden ketiga November 2020 adalah kemenangan yang jelas bagi Joe Biden. Itu juga merupakan bukti bahwa kemenangan Donald Trump dalam pemilihan presiden 2016 bukanlah suatu kebetulan. Lebih dari 70 juta orang Amerika memilih Trump pada tahun 2020, peningkatan substansial pada jumlah suara yang dia terima pada tahun 2016. Jumlah pemilihan secara keseluruhan adalah yang tertinggi dalam satu abad dan itu menggambarkan pentingnya puluhan juta orang Amerika Serikat pada hasil jejak pendapat. Neonasionalisme seperti yang dipraktikkan oleh Presiden Trump adalah sebuah ideologi yang menyuarakan superioritas yang dirasakan dari nilai-nilai dan kepercayaan Yudeo-Kristen
atas orang lain. Neonasionalisme memiliki daya tarik elektoral yang kuat di kalangan nasionalis Kristen di Amerika. Sekian dari video saya. Terima kasih.